Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas LPI 6A pagi yang beranggotakan dengan Eliza Nur Amelia, ada Diandra Farah Kurnia, ada saya sendiri Aulia Vika Melanda, dan Afif Maulana Mahdi. Turun di di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, aspek rencana produksi dan operasional bisnis Flexiart. Yang di mana satu, sewa kontainer yard, identifikasi dan akuisisi lahan, mencari dan menganalisis lokasi yang strategis untuk pengembangan yard kontainer, mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, kedekatan dengan pelabuhan atau pusat logistik, dan potensi permintaan di area tersebut. Selanjutnya ada perencanaan tata letak yard, yang di mana merancang tata letak yard yang efisien untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, mempertimbangkan area bongkar muat, dan penyimpanan kontainer dan pergerakan kendaraan. Selanjutnya ada penentuan kapasitas yard yang di mana menghitung kapasitas yard berdasarkan proyeksi permintaan sewa kontainer di masa depan sehingga yard dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pengadaan peralatan yard yang di mana menyediakan peralatan yang dibutuhkan seperti reach, stacker, forklift, dan genset untuk mendukung operasional yard secara efektif. Selanjutnya ada fasilitas pendukung, yang di mana membantu fasilitas pendukung seperti kantor, area parkir, dan gudang untuk kelancaran aktivitas di yard. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia, yang di mana merekrut dan melatih personel yang kompeten untuk mengelola dan mengoperasikan yard kontainer. Selanjutnya ada manajemen arus kontainer, yang di mana menyusun penjadwalan dan pengaturan yang efisien untuk keluar masuknya kontainer di yard. Boleh ke bawah, Di? Yang kedua itu ada sewa kontainer, yang di mana analisis kebutuhan kontainer, melakukan analisis kebutuhan kontainer berdasarkan proyeksi permintaan sewa dari pelanggan di masa depan. Yang kedua itu ada pengadaan kontainer, yang di mana mengatur pengadaan kontainer baru atau menyewa kontainer dari pemilik kontainer untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada pemeliharaan kontainer, yang di mana melakukan pemeliharaan dan perawatan kontainer secara rutin untuk menjaga kondisi operasionalnya. Selanjutnya ada distribusi kontainer, yang di mana mengatur penjadwalan dan distribusi kontainer ke yard atau langsung ke pelanggan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, terakhir ada manajemen inventory, yang di mana mengelola inventory kontainer agar selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga ada konsolidasi kargo, yang di mana identifikasi dan pengadaan gudang itu mencari dan menyediakan gudang yang strategis untuk melakukan konsolidasi kargo dari berbagai sumber. Selanjutnya ada perencanaan tata letak gudang, yang di mana merancang tata letak dan kapasitas gudang yang optimal untuk kelancaran proses konsolidasi. Yang terakhir ada pengadaan peralatan bongkar muat, yang di mana menyediakan peralatan seperti forklift dan crane untuk mendukung aktivitas bongkar muat kargo. Boleh ke bawah, Di? Ada sumber daya manusia, yang dimana merekrut dan melatih personel yang kompeten untuk mengoperasikan gudang konsolidasi. Yang ketiga itu ada proses konsolidasi, yang dimana mengatur dan mengintegrasikan proses konsolidasi kargo dari berbagai sumber agar efisien. Yang keempat itu ada sistem manajemen kargo, yang dimana mengembangkan sistem manajemen yang terintegrasi untuk pelacakan dan pelaporan kargo. Ada penjadwalan pengiriman, yang dimana mengatur jadwal pengiriman kargo yang telah terkonsolidasi ke tujuan akhir. Yang keempat itu ada sistem informasi dan teknologi, yang dimana sistem informasi terintegrasi mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola seluruh operasional bisnis Flexiart. Teknologi tracking dan monitoring, yang dimana mengimplementasikan teknologi pelacakan dan pemantauan kontainer serta kargo untuk meningkatkan visibilitas. Ada otomasi proses operasional, yang dimana mengotomasi proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ada analisis data historis, yang dimana memanfaatkan data historis untuk melakukan analisis dan mengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima ada manajemen sumber daya, yang dimana perencanaan SDM merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis Flexiart. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi, yang dimana mengembangkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan. Ada pengelolaan hubungan, yang dimana mengelola hubungan baik dengan mitra, pemasok, dan pelanggan untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan.
Selanjutnya ada manajemen mutu dan K3, yang dimana menerapkan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja untuk menjamin kualitas layanan dan keamanan operasional. Dengan rencana produksi dan operasional yang komprehensif ini, diharapkan bisnis Flexiar dapat berjalan secara efisien dan memberikan layanan yang berkualitas pada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afif. Pada Afif, dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk Vika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu aspek teknis dan operasional terkait bisnis Flexiart. 1. Sewa kontainer yard. A. Desain tata letak yard. Membuat desain tata letak yard yang optimal untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Selanjutnya ada mengalokasikan area khusus untuk bongkar muat, penyimpanan kontainer, dan penggerakan kendaraan. Selanjutnya itu ada perhitungan jalan masuk, jalan keluar, dan ruang manuver untuk kelancaran arus lalu lintas. B. Infrastruktur yard. Menyediakan permukaan yard yang keras, rata, dan tahan terhadap beban kontainer. Selanjutnya ada membangun sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Selanjutnya ada memasang penerangan, jaringan listrik, dan sistem keamanan yang memadai. C itu ada peralatan yard. Menyediakan peralatan handling seperti reach stacker, forklift, dan genset untuk mengoperasikan yard. Selanjutnya ada memastikan peralatan tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjaga kondisinya. Selanjutnya ada mengembangkan prosedur perawatan dan pemeliharaan perawatan teratur. D itu ada sistem manajemen yard. Mengimplementasikan sistem manajemen yard yang terintegrasi untuk mengatur keluar masuk kontainer. Menerapkan sistem pelacakan kontainer dan monitoring yard menggunakan teknologi seperti RFID dan GPS. Selanjutnya menyusun prosedur operasional standar untuk aktivitas di yard. Yang kedua ada sewa kontainer. A. Analisis kebutuhan kontainer. Melakukan analisis proyeksi permintaan sewa kontainer berdasarkan data historis dan rencana bisnis. Perhitungan faktor seperti tipe kontainer, ukuran dan volume yang dibutuhkan. B. Ada pengadaan kontainer. Menjalankan kerjasama dengan pemilik kontainer yang menyewa kontainer dalam jumlah yang dibutuhkan. Menyusun kontrak sewa yang jelas, menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengatur logistik pengiriman kontainer dari pemilik yard, Flexiart. C. Manajemen inventory kontainer. Menerapkan sistem inventory yang efektif untuk memantau ketersediaan kontainer. Mengatur rotasi dan penggunaan kontainer secara optimal untuk meminimalkan idle time. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kontainer dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 3. Ada konsolidasi kargo. A. Fasilitas gudang. Menyediakan gudang yang strategis dan memadai untuk melakukan konsolidasi kargo. Mengatur tata letak gudang yang efisien untuk memudahkan proses bongkar muat. Memastikan gudang dilengkapi dengan peralatan handling yang sesuai seperti forklift dan crane. B. Sistem manajemen gudang. Menerapkan sistem manajemen gudang yang terintegrasi untuk melacak dan mengatur arus kargo. Mengembangkan prosedur operasional standar untuk kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman kargo. Memanfaatkan teknologi seperti barcode dan RFID untuk meningkatkan
visibilitas, dan efisiensi. C. Proses konsolidasi. Menetapkan standar dan prosedur untuk menerima, memverifikasi, dan memproses kargo untuk berbagai sumber. Mengatur penjadwalan dan koordinasi pengiriman kargo yang telah terkonsolidasi ke tujuan akhir. Mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pelanggan dan mitra logistik. Dengan memperhatikan aspek teknis dan operasional ini, Flexyard dapat membangun infrastruktur dan proses yang efisien untuk mendukung bisnis sewa kontaineriat, sewa kargo, dan sewa konsolidasi. Untuk nomor 3 akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian dipersilahkan. Baik, terima kasih Afif. Selanjutnya yaitu terkait aspek penggunaan teknologi untuk produksi dan operasional bisnis Flexyard. Di sini terdapat dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek produksi dan kedua ada aspek operasional. Yang pertama aspek produksi, Flexyard menggunakan mesin-mesin produksi yang terintegrasi dengan sistem kontrol komputer. Ini memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien, akurat, dan konsisten. Flexyard menggunakan teknologi otomasi dalam proses manufaktur, seperti robot perakitan dan sistem material handling yang terkomputerisasi. Hal ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Sistem manajemen rantai pasokan yang terdigitalisasi memungkinkan Flexyard melacak bahan baku, komponen, dan produk jadi secara real time. Ini membantu mereka mengoptimalkan inventaris dan logistik. Teknologi desain dan pemodelan 3D digunakan dalam pengembangan produk baru untuk menganalisis desain, simulasi, dan pengujian sebelum produksi. Yang kedua ada operasional. Sistem ERP terintegrasi mengelola fungsi bisnis utama seperti perencanaan, produksi, inventaris, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Platform e-commerce dan aplikasi seluler memungkinkan Flexyard berinteraksi dengan pelanggan secara real time, menerima pesanan, dan memberikan dukungan layanan. Analitik data besar digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan operasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, teknologi Internet of Things atau IoT terhubung ke mesin produksi dan infrastruktur untuk memantau kinerja, meningkatkan perawatan preventif, dan mengoptimalkan efisiensi. Aspek selanjutnya yaitu aspek pengalokasian sumber daya bisnis Flexyard. Yang pertama ada sumber daya manusia. Flexyard menekankan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Kedua, Flexyard menggunakan sistem manajemen talenta untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat. Yang ketiga, struktur organisasi Flexyard didesain untuk memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi dan pengambilan keputusan yang cepat. Yang kedua ada sumber daya keuangan. Perencanaan keuangan Flexyard berfokus pada investasi yang strategis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Yang kedua, Flexyard menggunakan analisis biaya manfaat yang komprehensif untuk mengalokasikan modal ke proyek-proyek yang menjanjikan. Yang ketiga, pembiayaan operasional dioptimalkan melalui pengelolaan modal kerja yang efektif, negosiasi syarat pembayaran dengan pemasok, dan pemanfaatan opsi pembiayaan alternatif. Yang ketiga ada sumber daya fisik. Fasilitas produksi Flexyard dirancang untuk memaksimalkan aliran proses dan minimalisasi pemborosan. Yang kedua, Flexyard menggunakan teknologi digital untuk memantau dan mengoptimalkan utilisasi aset-aset fisik, termasuk mesin, peralatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, investasi berkelanjutan dilakukan untuk memperbarui dan memodernisasi aset tetap agar tetap kompetitif. Yang keempat ada sumber daya informasi. Sistem IT Flexyard terintegrasi untuk memfasilitasi berbagai data dan informasi secara efisien. Yang kedua, Flexyard menggunakan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta di seluruh organisasi. Yang ketiga, keamanan informasi. Keempat, sumber daya informasi, yaitu sistem IT Flexyard terintegrasi untuk memfasilitasi berbagai data dan informasi secara efisien.
Yang kedua, Flexiart menggunakan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta di seluruh organisasi. Yang ketiga, keamanan informasi dan privasi data menjadi prioritas untuk melindungi aset pengetahuan perusahaan. Penggunaan teknologi dalam operasional dan digital marketing dapat sangat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha seperti Flexiart. Berikut ada aspek selanjutnya yaitu terkait aspek operasional akan dijelaskan oleh Eliza. Pada Eliza, disilakan. Baik, terima kasih Diandra. Selanjutnya ada aspek operasional. Di sini yang pertama ada manajemen inventaris dan sistem penyewaan, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu mengenai software manajemen inventory seperti Fishbowl, Zoho Inventory, dan Odoo untuk melacak ketersediaan kontainer. Kemudian yang kedua, Flexiart juga menggunakan sistem penyewa berbasis web, yaitu penyewaan online seperti dalam platform Rentman atau As Rent Out yang dapat diadaptasi untuk kebutuhan hal ini. Kemudian yang kedua ada otomatisasi proses, di mana Flexiart menggunakan sistem ERP dan IoT. Untuk sistem enterprise resource planning-nya dapat menggunakan SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics 365 yang dapat menjadi pilihan. Dan untuk Internet of Things-nya, Flexiart menggunakan sensor yang terdapat pada kontainer untuk melacak kondisi, lokasi, dan keamanan kontainer secara real time. Kemudian untuk pengelolaan logistik dan konsolidasi barang, di sini Flexiart menggunakan software logistik seperti Logista S atau Freight POP untuk merencanakan pengelolaan, pengiriman, termasuk konsolidasi barang. Kemudian selanjutnya ada warehouse management system, yang dimana Flexiart mengimplementasikan WMS untuk mengoptimalkan penyimpanan dan penanganan barang di kontainer yard. Kemudian untuk aspek digital marketing, yang pertama untuk website dan SEO, Flexiart memilih untuk menggunakan WordPress atau Shopify yang memiliki informasi lengkap tentang layanan, harga, dan opsi penyewaan. Nah, untuk SEO sendiri, website yang ditawarkan itu yang relevan dengan sewa kontainer atau container yard dan jasa konsolidasi barang yang dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Kemudian untuk media sosial dan konten marketing, platform media sosial yang digunakan Flexiart itu seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan lainnya. Kemudian Flexiart juga menggunakan blog dan artikel yang membahas terkait topik seperti tips penyewaan kontainer, manfaat konsolidasi barang, dan studi kasus pelanggan yang dapat meningkatkan otoritas dan menarik lalu lintas organik. Kemudian untuk email marketing dan automation, Flexiart menggunakan layanan seperti Mailchimp atau HubSpot untuk mengirimkan newsletter, promosi, dan pembawaran layanan kepada pelanggan. Dan untuk marketing automation-nya sendiri, mengirimkan email otomatis berdasarkan tindakan pengguna dan melacak hasil kampanye. Kemudian untuk bagian paid advertising dan remarketing, Flexiart menggunakan Google Ads dan social media ads. Dan untuk remarketing sendiri, menggunakan teknologi remarketing untuk menampilkan iklan kepada pengunjung website Flexiart yang belum memiliki konversi, mendorong mereka untuk kembali dan menyelesaikan transaksi. Kemudian untuk bagian analitik dan pengukuran kinerja dapat menggunakan Google Analytics dan Social Media Analytics. Next. Dan juga dapat menggunakan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi dalam operasional dan digital marketing, Flexiart dapat meningkatkan efisiensi, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Selanjutnya adalah aspek keuangan dan operasional bisnis Flexiart. Nah, yang pertama untuk pendanaan sendiri, dibutuhkan modal yang cukup besar. Jadi Flexiart memutuskan untuk mendapatkan pendanaan untuk investasi lahan, pembangunan fasilitas, pembelian peralatan, dan rekrutmen staff. Perusahaan juga membutuhkan tambahan dari investor atau pinjaman bank dengan rencana ekspansi seperti membuka cabang baru di masa depan dan menambah kapasitas penyimpanan. Dan untuk arus kas sendiri, arus kasnya itu berasal dari pembayaran sewa lahan atau fasilitas penyimpanan oleh pelanggan, karena bisnis utamanya adalah penyewaan.
Kemudian arus kas ini dialokasikan untuk biaya operasional seperti gaji karyawan, pemeliharaan fasilitas, utilitas, dan perbaikan. Selanjutnya, untuk manajemen arus kas yang baik itu untuk menjaga likuiditas dan keberlangsungan operasional bisnis. Selanjutnya untuk pendapatan dan profitabilitas, sumber pendapatannya yang utama adalah sewa lahan dan fasilitas penyimpanan, kemudian dari nilai tambah jasa keamanan penanganan barang dan pengiriman, kemudian dari tingkat hunian atau tingkat hunian lahan atau fasilitas dan harga sewa yang kompetitif. Dan untuk biaya operasional sendiri, biaya sewa atau pembelian lahan yang signifikan, kemudian biaya pembelian fasilitas penyimpanan, tenaga kerja, dan utilitas. Untuk skala ekonomi sendiri, Flexiat direncanakan untuk melalui ekspansi ke lokasi baru dan peningkatan kapasitas penyimpanan. Dan untuk skala ekonomi dapat menurunkan biaya operasional per unit dan meningkatkan profitabilitas. Untuk aspek hukum dan regulasi, Flexiat mematuhi peraturan terkait kepemilikan, sewa lahan, perizinan usaha, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Kemudian untuk manajemen resiko, mitigasi kerusakan, kehilangan barang pelanggan melalui asuransi yang memadai, mengantisipasi fluktuasi permintaan, dan menyesuaikan kapasitas penyimpanan secara tepat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itu saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.